dengan nilai berkaitan dengan kemonotonan dan kecekungan fungsi. Monoton dan cekung fungsi juga terkait dengan f-aksen, khususnya yaitu f-aksen X sama dengan 0. Jadi kita punya penjelasan bahwa kalau f-aksen X sama dengan 0 adalah stasioner, f-aksen X lebih dari 0 adalah naik, monoton naik, atau fungsi naik, f-aksen X kurang dari 0 adalah fungsi turun, atau monoton turun, dan f-aksen X tidak terdefinisi adalah titik singular. Ini stasioner. Kemudian ini monoton naik, ya. Ini monoton turun. Nah, dapat dilihat pada slide berikut, monoton fungsi yaitu terkait dengan fungsi yang naik dan turun, ya, di nilai-nilai X tertentu, ya. Ya, yang tidak terdefinisi itu, ya, titik singular, ya. Tidak terdefinisi titik singular, f-aksen sama dengan 0 adalah sama dengan 0, titik apa? Stasioner, f-aksen lebih dari 0 adalah monoton naik, dan f-aksen kurang dari 0 adalah monoton turun. Jadi kita berbicara mengenai kemonotonan atau f-aksen lebih dari 0 dan f-aksen kurang dari 0, ya. Ya. Nah, definisi naik itu adalah kalau X1 kurang dari X2, ini misalkan X1 di sini kurang dari X2, ya kan? Sebelah kiri kurang dari sebelah kanan, ya.
kurang dari sebelah kanan, X1 kurang dari X2, maka pasti fx1-nya kurang dari fx2. Nah, itu artinya fungsinya naik. Itu. Kalau tandanya berlawanan, maka dia fungsi itu turun. Ya, itu definisi fungsinya naik atau turun. Namun dalam hal kita ingin tahu keseluruhan daripada fungsi di mana aja naik atau turun, tentu kita nggak menggunakan formula ini. Ya, ini membandingkan antara dua titik ya. Kalau satunya lebih tinggi daripada yang satunya pasti turun. Gitu. Satu yang lebih rendah daripada yang lainnya, maka dia naik gitu. Maka digunakan eh, turunan pertama atau Evaksen tadi tentang kemonotonan. Monoton naik yaitu Evaksen lebih dari 0 dan monoton turun Evaksen kurang dari 0. Seperti terlihat pada gambar di bawahnya, kalau fungsi dari kiri ke kanan dari gambar yang warna biru, dari gambar fungsi warna biru juga terlihat bahwa ini fungsinya naik. Kemudian setelah uh, sampai kepada titik stasioner, maka fungsinya tuh turun. Sedangkan kita menghitungnya dari Evaksen atau tanda tanda Evaksennya. Kalau Evaksennya lebih dari 0, maka dari kiri ke kanan garis lingkungnya naik ya, atau menanjak seperti itu. Kalau Evaksennya dari kiri ke kanan menurun, maka Evaksennya kurang dari 0 atau negatif. Nah, ini nanjak lebih dari 0, ini kurang dari 0, dan ini kurang dari 0. Ya. Nah, maka pertanyaannya adalah daerah mana saja atau di mana saja fungsi tersebut naik atau fungsi tersebut turun. Ya. Nah, kalau pada gambar terlihat bahwa fungsi naiknya berada di sini, ya, dan fungsi turun di sini. Nah, berapa nilai X di sini itulah yang menentukan. Kalau misalkan 5 berarti fungsi naik, kita menulisnya fungsi naik di min tak hingga sampai 5 gitu ya. Kalau angkanya di situ 5 ya. 5-nya tidak naik dan juga tidak turun karena dia titik stasioner. Kemudian fungsi turun di X lebih dari 5 atau kita tulisnya dari 5 sampai tak hingga gitu ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, fungsi berikut yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat kurang 12x plus 7. Nah, turunan pertamanya adalah 2x pangkat 3. Masih kelihatan? Nah, kelihatan ya. Nah, turunan pertamanya adalah 2 kali 3, 6 ya. 6x kuadrat. Min 3 kali 2, 6, min 6. Min 6x, pangkatnya turun 1 ya. Min 12 kali 1, min 12. X-nya jadi pangkat 0 ya. Nah, 7 nilainya turunannya adalah 0 ya. Nah, hasilnya adalah min 6x kuadrat kurang 6x kurang 12. Bisa difaktorkan menjadi 6 kali, ini harusnya 6 kali x kuadrat
kurang X kurang 2. Faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Berarti min 2 plus 1 ya. Min 2 kali 1, min 2 kali 1, min 2. Min 2 plus 1, min 1, betul ya. Berarti X min 2 dan X min 2 dan X plus 1. Nah, ini adalah function X-nya ya. Belum ada keterangan lebih dari 0 atau kurang dari 0. Kalau sudah bentuk function X, maka yang dilakukan adalah menyelesaikan pertidaksamaan. Menyelesaikan pertidaksamaan sama seperti menyelesaikan persamaan. Yaitu dengan cara dibuat dulu sama dengan 0 ya. 6, X plus 1, X min 2 sama dengan 0. Berarti X plus 1 sama dengan 0 atau X sama dengan min 1. Satu lagi X min 2 sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Maka dapatlah titik pembuat 0-nya yaitu min 1 dan 2. Min 1 dan 2. Setelah pembuat 0, apa lagi? Setelah pembuat 0, menyelesaikan pertidaksamaan. Setelah pembuat 0, pertama apa? Disatu ruaskan ya. Satu ruas. Kemudian membuat faktor linear. Itu kan tahapannya sama ya. Ini satu ruas. Ya. Kemudian dibuat faktor linear. Setelah faktor linear membuat pemecah 0 yang ini. Nah, titik uji. Titik uji untuk tahu tanda plus tanda minusnya. Ambil titik uji di berapa? Sembarang, bebas, boleh. Di 0. Boleh. 0 posisinya di mana? Di sini ya. Nah, sini. Berarti kalau kita ambil titik uji X sama dengan 0, di mana kita substitusikannya? Ini ke function yang ini ya. Boleh. Yang itu boleh, sebelah sini juga boleh. Ya, sama aja. Nah, kita substitusi, maka 0 plus 1, 6 kali 0 plus 1, 1, positif maksudnya ya. Positif. 0 kurang 2, negatif. Positif kali negatif, negatif. Berarti sini tandanya negatif, bergantian tanda positif dan positif. Ya kan? Positif, negatif, positif ya. Maksudnya karena di tengahnya negatif, maka kanan kirinya positif. Sudah? Setelah ambil titik uji apa lagi? Bikin garis bilangan itu, garis bilangannya, tandanya tinggal di terus penampilan sayanya. Maksudnya apa? Kan langsung jawabannya tadi lebih dari 0 atau kurang dari 0 kan? Nah, kan di sini kalau ditanya tadi monoton naik berarti function-nya lebih dari 0. Berarti yang ini dari negatif hingga sampai minus 1 dia monoton naik dari 2 sampai hingga dia monoton naik. Monoton turun gimana? Dari minus 1 sampai 2. Sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan. Bedanya hanya tinggal ditambahkan kalau lebih dari 0 dia monoton naik, kalau kurang dari 0 dia monoton turun. Sama dengan 0 titik stasiun. Ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Pertanyaannya tadi adalah di interval berapa atau interval mana fungsi tersebut naik dan di interval berapa fungsi tersebut turun. Ya. Kalau tidak dibatasi seperti halnya ini nggak dibatasi, tidak ada batas kiri kanannya, maka tadi kita udah tahu ini di atasnya nih bahwa dia interval naik dari negatif tak hingga sampai, nah ini dari negatif tak hingga ya sampai min 1 di sini. Ini kan fungsinya naik terus ya. Nah, gitu. Gitu ya. Kemudian dari min 1 sampai 2
turun. Nah, ini dia. Dari min 1 sampai 2, dia mengalami turun. Gitu. Kemudian dari 2 sampai tak hingga, dia naik lagi. Di min 1 dan 2 ya, titik stasioner. Ini ya, dikasih garisnya itu. Titik stasioner. Begitu. Jelas? Ada pertanyaan? Itu materinya singkat sebenarnya, yaitu f aksen X lebih dari 0 monoton naik, f aksen X kurang dari 0 monoton turun. Sama dengan 0, udah jelas stasioner. Tidak definisi, titik C. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, berikut ini adalah fungsi X per 1 tambah X kuadrat. Di manakah fungsi tersebut naik dan fungsi tersebut turun. Ya. Nah, di sini juga sudah ada turunannya. Ini fungsi pembagian, yaitu X per 1 tambah X kuadrat. Untuk mendapatkan turunan fungsi pembagian, yaitu Y aksen, U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Nah, ini U-nya yang atas, V-nya yang bawah ya. U-nya sama dengan X, V-nya sebenarnya 1 tambah X kuadrat. Maka V-nya 1 tambah X kuadrat dikuadratkan. Yang V kuadrat ya, yang bagian bawah. Ini. Gitu ya. Bagian atasnya U aksen. Ini U aksen berarti 1. V aksen berarti 2X. U aksen V berarti dikali silang. Ya. Nih. U aksen V 1 tambah 1X kuadrat. Nih. Ya. Dikurang X dikurangi 2X. Hasilnya adalah 1 kurang X kuadrat atau 1 kurang X kali 1 tambah X. Gitu ya, itu turunannya. Oke, jadi itu saya tidak suruh menghitung, sudah sekalian saya menjelaskan, mempertajam mengenai turunan fungsi pembagian ya. Nah, sekarang kita analisa dulu, sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan. Anggap aja ini sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Sama dengan 0 titik stasionernya. Nanti bisa kita ketahui, setelah kita ketahui sama dengan 0, maka akan kita ketahui lebih dari 0 atau kurang dari 0. Sekarang kita lihat, kalau kita bikin sama dengan 0 itu biar kita urut tadi. Sudah satu ruas? Sudah. Karena sebelah kiri semua. Ini 0. Nggak ada variabel yang terpisah kanan kiri. Sudah satu ruas? Sudah. Sudah dalam bentuk pangkat linear? Sudah belum? Sudah dalam bentuk linear belum ini? Bagian pembilangnya? Sudah. Bagian penyebutnya? Sudah ya? Ya, itu memang bukan bentuk linear, tapi kan itu udah paling sederhana. X kuadrat kan? X kali X. Ya? Sudah? Dalam bentuk linear. Sudah? Kemudian apa lagi? Tahapannya tadi? Apa? Pemecah. Pembilang langsung saja. Pembilangnya berapa? Pemecahnya? Pembilang oleh pemecah. Ya, saya ulangi lagi ya. Contohnya yaitu yang sederhana dulu 5 per X. Misalkan ini G aksen ya. 5 per X. Nah, kalau 5 per X artinya apa tuh? Di atasnya bukan 0, di bawahnya X-nya bisa 0 kan? Tapi tidak terdefinisi. Ya kan?
Kalau di bawahnya X sama dengan 0, maka G aksen tidak terdefinisi. Nah, maka X sama dengan 0 ini namanya titik singular. Gitu ya. Saya balik. Kalau G aksen X sama dengan X per 5. Nah, di bawahnya kan nggak 0 tuh. Kalau atasnya yang 0, X sama dengan 0, maka G aksennya sama dengan 0. Titik stasiun. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal yang ini, yang sedang kita kerjakan di atas tuh. Nah, pemecah nolnya, yaitu tadi, pemecah nolnya, ya, tadi menggunakan tidak sama N, ya, tidak sama N. Itu, tahapan yang tadi. Ya, ya dibuat aja dulu. Ya. Kan ini kan kita ingin tahu benar-benar yang betul ya. Sama seperti menyelesaikan perbiasaan, kira-kira sama dengan 0. Sama dengan 0 itu artinya apa? Jadi stasiunnya ya. Nah ini juga bisa ditarik ada nggak? Bisa ada nggak? Tapi tujuan lagi adalah untuk monoton lain, monoton tuh. Tujuan. Mana? Ayo. Ayo belum. Ya. Ya. Itu kan yang ambil contoh yang di bawah tujuh seperti itu. Yang mesti di bawahnya itu harus ada di bawahnya. Di itu kan jelas dia gimana? Ternyata 5 per X atau X per 5.
Ya. Jadi aksen X sama dengan 5X, artinya titik pemecahannya kan cuma sama dengan 0 ya. Yang bagian bawah ini. Di atasnya nggak ada titik pemecah. Kalau di aksen X sama dengan X per 5, berarti titik pemecahnya cuma 5. Dan yang bawahnya nggak ada. Karena dia jelas angkanya itu di 5, ya kan? Positif. Titik pemecah itu tujuan apa? Kita biar tahu yang mana positif. Ya, dia dipecah oleh dia itu namanya. Jadi kalau yang ini titik pemecahnya dia sebenarnya satu kan kita sebenarnya satu tujuannya kan titik pemecah. Kita samakan yang bawahnya titik pemecah kan. X kuadrat pada titik itu nilainya adalah X kuadrat dengan itu nilainya berapa definisi X kuadrat? Minta itu dikeluarkan, dikeluarkan. X kuadrat itu nilainya kalau 1 tadi, itu 0. X kuadrat nilainya paling kecil 0, X kuadrat plus 1 nilainya paling kecil adalah 1. Jadi jelas di bawah itu jelas, angka jelas, nggak pernah positif. Pasien bukan ini positif atau negatif. Enggak, itu udah ngerti ya. Nilainya positif. Positif kuadrat plus 1 itu udah pasti positif. Gitu. Ya. Jadi ada titik pemecahan itu mengganti kata jadi positif negatif. Itu kalau X sama dengan 1, kalau saya geser sedikit ini positif, geser ke kanan jadi negatif, kebalikan juga. Jadi kalau yang di bawah itu 1 tambah X kuadrat ini pasti positif. Jadi titik pemecahnya cuma ini dong. Udah langsung lanjutkan deh. Setelah jadi pemecah, apa ini? Ambil dikit. Ambil dikit begini. Beda apa tidak sama kan? Sampai di ujian terserah kecuali di kecuali tentang nih kalau boleh tentang nilai kalau ambil itu ya saya kalau tadi silakan coba dibuat garis bilangan. Kalau udah dapat garis bilangan ya itu cuma ada yang positif monoton naik, yang negatif monoton. Titik mana ditulis dia berapa titik seginya
Positif kan? Tanda positifnya. Nih, positif. Terus, saya bergantian kanan. Ini kan kurvanya, kurva. Oke, tadi titik apa? Pemecah nol ya. Titik pemecah yaitu 1 min X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. 1 plus X sama dengan 0 atau X sama dengan min 1. Ya, kita buat garis bilangannya. Min 1 dan 1. Ambil titik uji. Titik uji X sama dengan 0. Maka G aksen 0 gitu ya. Itu ya yang ini. G aksen 0. 1 kurang 0 gitu kan. 1 kurang 0 yaitu 1 atau positif ya. 1 plus 0 yaitu positif. Bawahnya positif. Gitu ya. Berarti di sini positif bergantian tanda negatif, positif, negatif. Nah, berarti kesimpulannya adalah monoton turun di ya, atau yang simpelnya X kurang dari min 1 gitu kan, gabung X lebih dari 1. Nah itu monoton tuh turun, monoton naik dari min 1 sampai 1 ya, gitu. Monoton naik kebalikan yang di tengah ya, monoton naik dari min 1 sampai 1 kurung biasa ya, karena min 1 dan 1-nya tidak itu. Kalau min 1 dan 1-nya adalah itu stasioner. Udah ya, monoton turun dari X kurang min 1 atau kita tulisnya min 1 tak
monoton, turun, negatif tak hingga sampai min 1. Gabung 1 sampai hingga. Ya, kalau cara penulisan yang berbedanya ya. Monoton naik dari min 1 sampai gitu ya. Nah, sekarang kita lihat grafik fungsinya. Nah, kita lihat ya grafiknya. Nah, ini saya ringkas saya grafiknya. Nah, ya. Nah, kita lihat monoton turunnya tadi dari negatif tak hingga sampai min 1 ya. Dari min 1 sampai 1 dia monoton. Nah, gitu ya. Dari negatif tak hingga dia monoton turun ya. Gitu ya. Iya kan udah dipotong dari kurva ya. Ini kurva aslinya nih tuh. Masih panjang lagi. Ya. Tuh. Tuh ya. Nah, tapi nggak kelihatan tetap monoton tuh. Turun ya. Ya. Diringkas saja tuh itu. Mau sampai ke level berapa mau di ini ya kan? Mau di ya kan? Nah, tetap negatif hingga sampai titik tadi, titik sama 1 dia monoton tuh turun gitu. Kemudian dari min 1 sampai 1 di sini monoton di sini monoton naik. Jadi monoton naik, monoton turun itu patokannya di nilai X-nya ya. Monoton naik, monoton turun. Di tulang berapa dia naik dari min 1 sampai 1. Dia tulang berapa dia turun dari 1 sampai 3. Dari min 1 dari min 3 sampai min 1. Dari yang ketiga sampai min 1 sini. Kemudian di sini dari 1 sampai 3 monoton turun. Ya. Ditentukan dari turunan ke atas. Makanya kenapa ada model perhitungan? Karena model perhitungan itu kan eksak jelas. Makanya saya tuh begini ya, ketika ada fenomena sosial, saya mencoba mengkalkulasi secara eksak. Maksudnya begini, di kita ada yang contohnya misalkan orang susah kembali ini. Kenapa orang susah kembali ini? Kenapa? Kenapa nggak punya uangnya kembali ini? Ini kan yang lain juga lain kan? Sejak ekstranya itu dah ini. Kalau orang yang masih mau kita kan orang yang waktu kan karena terpaksa, ya kan? Itu kan terpaksa. Paling dasar aja. Terpaksa apa? Karena sama kan. Paling dasar kan. Karena kalau sudah bersama kan pasti
macam-macam. Mau manis, mau apa, segala macam. Ya, pikir itu lebih baik tuh sebenarnya. Ketimbang yang tadi itu manis. Makanya jadi negara ekonomi yang bergerak. Ini realitasnya. Jadi, jadinya ekonomi yang rendah di Indonesia kita rasakan dari ini yang gitu. Di Indonesia itu termasuk di negaranya tinggi sebenarnya. Coba jadi kalau saya lihat ini di Indonesia hari-hari gitu, setiap hari itu adalah paling kolot yang penting. Saya rasa kenapa tentang melalui karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dan aku lebih tertentu kalau dia kurang kantoran orang gajian jangan harap kalau dia tak apa dia punya uang baru dia ganti. Kalau dia punya uang baru bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya belum akan diganti. Dia mengganti itu kalau dia punya surplus. Kalau lebih itu sudah baru akan belum tentu ya. Jadi saya punya uang lebih nih. Kalau dia yang utang kan, saya punya utang sama dia dan mau lebih. Kalau dia mau kalau uangnya kurang, terus akan mikir mau mengganti. Itu secara kalkulasi itu. Jadi, ya problemnya itu ya. Problemnya sebenarnya bukan itu. Yang paling bagus yang paling bagus ya memang yang menjamin itu tahun ini. Yang memberikan pinjaman itu orang yang baik kan, tapi memang kan punya uang lebih saya kasih umur. Nah itu kan, nah itu kan. Tapi aduh, yang pernah nemu ini. Nah, itu namanya mental kita, ya. Kita itu dikasih orang tidak boleh mental kita terganggu, ya. Kenapa orang Indonesia itu dibikin seperti ini oleh pemerintah? Di seperti itu pasti akan ada dinaikin pelakuan. Pokoknya baik-baik. Ya, bukan kayak kalau kita dinaikin pajak tuh. Nggak ada protes ya, nggak ada yang bisa protes ya. Nggak ada dinaikin pelan, naikin lagi. Listrik naikin pelan, naikin lagi. Oh, aman. Nggak apa-apa nih naikin aja. Kalian mau itu dulu, coba cari hubungan itu. Pada penghasilan kami itu besar. Anak yang 5 juta, ada 5 juta rata-rata itu kalau ya. Hanya itu 5 juta loh setahun ini. Iya. Makanya mau 5 juta loh di Indonesia. Di Indonesia itu 500.000 nggak banyak eksis. Karena banyak tahunan di Indonesia. Ini kita bayar tahun. Tahun kan bayar lagi juga. Tahunan ya, bukan sekali bayar habis bukan. Tahun ada 5 tahun lagi. Karena pajak 5 tahun. Ada 5 tahun. Dan kalian punya motor banyak tahu ya. Ganti sudah. Banyak setahun atau setengah tahun kan. Terus jangan kira banyaknya selesai. Nah, coba bayangkan sekarang. Kita udah umur berapa tahun ya? 60 tahun, 80 tahun. Kita udah mau pakai pajaknya mau bayar. Kita udah ngaji aja nggak banyak cuma bayar. Banyak ada kendaraan orang tua kita kan ya. Itu coba bayangin. Dahsyatnya Indonesia di dunia. Mesinnya baik-baik. Tidak ada yang mencoba maintenance. Maintenance itu apa ya? Kenapa saya harus bayar pajak? Yang ada yang mempertanyakan seperti itu. Kalau ada yang mempertanyakan seperti itu, baru dia mulai mengkalkulasi ulang. Seperti waktu bayar sekarang itu 12% diturunin sedikit. 12%. Kenapa? Karena ekonominya susah. Orang nggak mau kulit. Orang nggak mau kulit itu, orang nggak mau kulit. Orang nggak mau belanja itu. Terasa oleh pemerintah. Kalau pemerintah itu ekonomi nggak berjalan, itu terasa. Loh kok nggak ada perputaran uang? Ini UMKM kok besar. Ini di bank nggak ada ini.
nggak ada pinjaman nggak ada. Terasa di gunung didobrak jadi sebelah. Yang juga kan di rumahnya ini begitu. Gitu kan. Ya, pernah yang tadi di media sosial ada yang bilang apa nih? Kom KFC di yang udah biar bapak beli Mercy gitu. Ini beli Mercy sekali beli aja nggak selanjutnya datanya. KFC loh. Ya. Saya pajaknya. Benar ya? Jadi dibeli kita dibeli oleh seseorang tidak boleh tapi mental kita rusak. Ya. Tahu nggak kenapa Indonesia seperti ini? Karena warisan penjajahan Belanda dulu, nah itu diambil oleh pemerintah sekarang. Jadi sifat penjajahan itu bukan karena dia merdeka atau apa, tapi karena penjajahan itu ada turun-temurun. Jadi dulu yang penjajahan adalah Belanda, sekarang mengganti, sekarang menjajah kita. Ini jadi beda aja. Kan kita sekarang bisa semua merdeka, kan itu merdeka itu. Kalau dulu kita harus serahkan hasil bumi ke Belanda, sekarang terkait itu. Itu di Eropa, Amerika baik pajak tinggi, betul? Betul. Tapi dijamin semuanya. Ya, kondisi pendidikan dijamin, kesehatan dijamin. Di Timur Tengah nggak bayar pajak, dijamin juga. Ya kan? Di Indonesia bayar pajak, ya kan? Dan kesehatan juga Pak. Itu kira-kira gambarannya. Jadi bukan apa provokator itu, bukan cara berpikir itu. Karena kalau sistem itu di belakangnya adalah orang, pemerintah. Ya. Oke, jadi monoton naik, F-aksen lebih dari 0. Jadi tadi F-aksen lebih dari 0, monoton naik terjadi di X-nya dari 1 sampai -1. F-aksen X kurang dari 0, monoton turun terjadi dari negatif tak hingga sampai -1. Dan 1 sampai tak hingga. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kecekungan fungsi. Kalau tadi F-aksen naik turun fungsi, yang kedua adalah kecekungan. Kecekungan itu adalah, ini saya gambarkan aja. Nah, saya gambarkan lingkaran ini. Nah. Yang bagian atas ini namanya cekung ke bawah. Ini bagian bawah namanya cekung ke parabola, cekung ke atas, ya kan? Jadi lingkaran saya belah dua, cekung ke atas, cekung ke bawah. Ada sebagian kecil saja kurva seperti parabola yang di atas, maka dia disebut cekung ke bawah. Ada sebagian kecil saja kurva ada yang seperti di bawah ini, maka dia cekung ke atas. Contohnya maksudnya gimana ini? Segini aja kurvanya. Itu cekung ke atas. Segini. Cekung ke atas. Ini kurva ini. Ini namanya cekung ke atas. Sebagian kecil saja seperti ini, cekung ke atas. Ini cekung ke atas. Cekung ke atas. Ini di sini cekung ke bawah. Gitu ya. Nah, itu saya mau artikan apa yang dimaksud dengan cekung ke atas, cekung ke bawah secara visual. Jadi kita melihatnya secara turunan kedua, di mana fungsinya cekung ke atas, cekung ke bawah. Kita nggak bisa bedain. Ini Pak cekung ke atas, cekung ke bawah nih gambarnya dari.
gambarnya tadi itu cekung atas, cekung ke bawah. Nah, cekung ke atas kalau kita ada air hujan di atas, ya nampung. Dia nampung ya kalau pesan tetes, nah, cekung ke atas. Kalau cekung ke bawah ya nggak nampung. Ya, gitu ya. Jadi ya, jadi yang bagian bawah seperti ini, kurvanya sebagian kecil saja dia disebut cekung ke atas. Ini artinya menggambarkan lengkungan grafik fungsi. Apakah membuka ke atas atau membuka ke bawah. Cara menghitung cekung ke atas, cekung ke bawah yaitu ditentukan dari F double aksen atau turunan kedua. Ada fungsi. Ada turunan pertama yaitu monoton naik, monoton turun. Turunan kedua yaitu cekung atas, cekung ke bawah yaitu kecekungan. Begitu ya. Nah, kalau F double aksennya lebih dari 0 cekung atas, F double aksen kurang dari 0 cekung ke bawah. Itu. Nah, F double aksen sama dengan 0, yaitu titik belok fungsi. Titik belok fungsi. Titik belok itu F double aksen X-nya sama dengan 0. Itu X-nya. Tapi titik belok itu sebatas X, Y. Jadi ada nilai X-nya, dicari nilai Y-nya. Ada nilai Y-nya? Ada. Berarti itu adalah titik belok fungsi. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Ya. Nah. Sepertiga fungsi sepertiga X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 3X plus 4. Ya. Turunan pertamanya sepertiga X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 3X plus 4. Turunan pertamanya yaitu 3 kali sepertiga 1 ya. Pangkatnya turun 1 yaitu X kuadrat. Turunannya min 2X min 3 ini 0 ya. 4 plus 4 turunannya adalah 0. Ya aja. Tapi duduknya jangan terlalu belakang, nggak kelihatan. Ya. Ini nggak belakang. Di baris kedua. Setidaknya mungkin baris kedua. Itu menunjukkan foto kita lebih berbaris soal saya Indonesia. Ya. Saya sering mencerita itu karena salah satunya kiri orang kita tuh tidak percaya diri. Tidak ada rasa kepercayaan diri itu. Ini itu kenapa paling nyata di baris kedua. Jangan saya lihat begini. Ya, kan suka itu kan tutor kita kan. Suka nembukin orang juga. Kalau di ya. Kalau disuruh suka nunjuk orang, ya kan? Ya kan? Siapa yang bisa ngajar Pak? Nah, dia suka kan? Siapa? Iya. Artinya ya kita coba lah mulai dengan yang baru gitu ya bahwa kita bisa lebih muncul kepada diri kita kalau tidak siapa yang bisa kita bisa nggak saya bisa nggak nah, udah bisa pun belum tentu berani ngasih kan atau belum tentu berani ngasih gitu ya ada hal yang positif ada hal yang negatif bagian itu hal yang kurang. Makanya coba perhatikan di berbagai tempat saya sering gerak. Di mana-mana untuk bertanya ini sekarang orang sudah pakai izin bertanya Pak. Izin apa? Bertanya langsung aja. Ketika Anda mengatakan seperti itu kan udah tanya gitu kan? Iya kan? Kemudian yang namanya izin harus diizinkan dulu baru jawab saya izin bertanya apa ini? Ya. Kalau saya bilang itu boleh nggak boleh. Ya itu apa ya itu adalah sikap yang apa ya ketakutan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kita pernah di masa kuliah izin bertanya gitu ada ya di BEM juga dulu di benar tuh justru di apa di BEM itu dibuat
Gimana kritis kata mahasiswa? Coba kamu apa idenya ini di seranya dibuat debat yang ada. Terus saya sedikit mau tanya apa ibu bertanya itu kemudian foto kita itu nggak berubah jauh di tengah masyarakat kita. Orang coba lihat di berbagai seminar. Orang bertanya itu apresiasi. Kenapa orang bertanya itu apresiasi? Udah jauh sekali. Orang nggak bisa bertanya lagi dengan rasa ingin tahu gitu. Saya ingin tahu nih. Saya ingin bertanya bisa gitu lagi. Sampai harus dikasih hak. Tapi ya, di mana bisa terjadi? Ya, kalau itu seminar tuh, yang kita saya datang, benar nggak? Harus dikasih hadiah dulu untuk saya. Orang bertanya itu, benar-benar dia yang mau tanya kan, saya apapun lah. Dan itu maksudnya bertanya itu sama dengan orang lain. Kalau kita belajar, kalau kita belajar bisa muncul rasa yang tahu kita. Tidak cara bertanya. Di bapak itu bilang benar nggak? Kalau saya dengan depan itu saya harus curiga, kan saya ditipu sama si bapak itu. Ya, orang itu, itulah Indonesia terlalu baik, akhirnya ditipu. Ya, orang baik itu orang yang baik itu orang paling benar. Orang Indonesia itu orang baik-baik. Kenapa korupsinya kali ini? Ya, karena dari tipu. Ya, karena dari zaman dulu. Ada nggak? Yang dari sejarah, besar. Di zaman dulu orang Timur Tengah kan, bersama negara Timur Tengah kan, nggak ada yang lagi baik-baik. Kalau ini tembak, parah. Kalau parah, lama nggak ada yang baik kan? Iya. Dulu kan. Nah, saya itu mereka bersabar. Gimana pedagang ini, gitu kan? Ya kan? Bersama kan? Kalau dulu kan ada, Indonesia itu baik-baik. Cara itu tadi enggak. Jadi kalau saya jelaskan mengenai kronos sebenarnya percaya apa saya? Kalau saya ujilah apa yang saya katakan. Ragu. Karena itu hal yang positif, bukan ya udah benar ya semua yang dikatakan karena itu ketika kita mempercayai sesuatu berarti siapa untuk kecewa, ya kan? Gubernur Jawa Barat itu saya kalau istrinya, siap dengan kecewa, ya kan? Saya sampai saya poligami, gitu ya kan? Saya bilang, kalau saya mau poligami, saya bilang, saya tidak akan ngasih tahu apa yang saya lakukan, saya orang luar Jawa, ya kan? Gampang bagi saya. Agama saya ngerti, ada nikah sini, ada nikah korban, ya kan? Ada nikah sini, ada nikah korban. Saya bukan PNS, apalagi tempat syarat. Ya kan? Bukan saya bebasnya. Nah, kalau saya mau, nanti saya bukan itu lagi. Saya bilang, saya kan kalau saya mau, nanti saya bukan. Dia makanya saya bilang dari lagi itu adalah pembuktian. Saya akan pembuktian di dalam sosial kita itu adalah sebagai perempuan itu ya. Kalau perempuan itu ketika dia sudah menikah itu sudah akhir dari baru mulai jalannya baru dimulai. Kalau perempuan itu sudah akhir berarti sudah apa permohonan itu sudah diserahkan kepada ini ya, kepada apa suami yang bersedia dalam mendampingi support sudah bikin hal yang apa orang tuanya itu tidak atau mungkin karena kalau dipikir itu sosoknya yang tadi orang tua itu ada jadi perempuan itu mereka yang akhir sudah akhir hidupnya atau lagi baru mulai hidupnya itu baru biaya ini kalau tapi sekarang terbalik itu terbalik polanya
Baru nikah ya. Perasaan seperti itu seperti baru mulai. Jadi kita baru mulai dengan bukan sebenarnya kita berulang dengan sebenarnya. Belum mulai itu apa? Udah punya banyak uang dan pikiran nikah. Itu kan makanya orang pemikiran dengan banyak kan itu cara umum ya itu ada pengecualian tapi secara misalnya ya mungkin sekarang kita karena membaca agama yang yang di Kemudian mau ini kan dari kemudian jadi jangan dibalik ya lagi-lagi setelah menikah baru mulai ya bukan. Jadi tadi apa? Turunan pertama. Turunan pertama tadi apa lagi? Diselesaikan dengan menyelesaikan pertidaksamaan di faktoran atau faktor linear yaitu x plus 1 x min 3. Kemudian pemecah nolnya x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1, x sama dengan 3, min 1 dan 3. Ini terkait dengan turunan pertama. Gitu kan? Ambil titik uji x sama dengan 0 di tengah sini ya. 0 plus 1 positif, 0 min 3 negatif, positif kali negatif negatif. Berarti sisanya positif. Ini yang tadi ya. Nah, berarti kita tahu dari min 1 sampai 3. Nah, dari min 1 sampai 3 dia. Nah, dari min 1 sampai 3 dia monoton turun. Ini monoton naik dari negatif tak hingga sampai dari negatif tak hingga sampai min 1 monoton naik. Dari 3 sampai tak hingga monoton naik juga. Itu turunan pertama. Selesai turunan pertama ya. Lanjut ke turunan kedua. Ini turunan pertama, turunan keduanya yaitu 2x min 2. Nah, untuk menyelesaikan ketidaksamaan, maksudnya kan berbeda lebih dari 0, dia adalah cekung ke atas, kurang dari 0, cekung ke bawah. Untuk menyelesaikan lebih dari 0 itu dipakai sama dengan juga sama seperti yang F-aksen tadi ya. Jadi ini F-aksen tadi sama dengan 0, sekarang double aksen sama dengan 0. 2 kali x min 1. Awalnya 2x min 2, faktor linearnya yaitu 2x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Nah, x sama dengan 1 itu patokannya. F-aksen dan double aksennya sama dengan 0 di sini. Ya, berarti tinggal dicek aja tahapan yang tadi itu pertidaksamaan apa? Faktor linear ya, 1, 2 faktor linear. Kemudian faktor linear ambil titik uji. Kita ambil titik ujinya di x sama dengan 2, berarti positif kan? 2 kali 2 kurang 1 positif kan? Di sebelah kirinya negatif. Setelah ambil titik uji apa lagi? Pemecah kan sudah 2 sama dengan 1 pemecah. Baru titik uji itu garis bilangannya sudah. Terus garis bilangan apa lagi? Yang pada yang kaya tinggal ditentukan aja. Yang lebih dari 0 berarti cekung ke atas, kurang dari 0 cekung ke bawah. Cekung ke atas, ini cekung. Kita lihat gambarnya itu dia x sama dengan 1.
Nah, ini X sama dengan 1 kan? Ini ya. Ini kan cekung ke bawah. Ini cekung ke atas sesuai bentuk lingkaran tadi. Walaupun sebagian kecil saja dari lingkaran. Ini, ya kan? Betul ya? Cekung ke bawah, ini cekung kelihatan karena seperti ini. Nah, coba saya ganti secumul segini, nggak kelihatan. Apakah dia cekung ke atas atau cekung? Karena ini masing-masing titik ini pasti bisa diuji. Coba kita ambil di sini 4. 4 di sini. 2 kali 4 kurang 1 berapa? 6 kan? 6 kan lebih dari 0 kan? Ada cekung ke atas. Ya kan? Di setiap titiknya tuh kita tahu tuh, oh ini cekung ke atas, ini cekung ke bawah, ini motor naik, ini motor turun. Itulah kita jauh dari saya, baik dari ilmunya, apalagi aplikasinya. Baru-baru tadi malam tuh, saya Gibran sama ini ya, kematiannya. Ini hal yang biasa aja. Nah itu kan di Kalimantan, kunjungan ke tempat banjir. Nah kita ibu, saya tidak aja ya. Ini pakai buat sandra. Itu kan kegoblokan kita sebagai bangsa. Bukan itu kan bukan. Ini kok banjir tentang itu loh. Kalau lihat kapal lainnya yang buatnya tenggelam gimana? Itu benefit atau ini yang itu masalahnya dia pejabat dari kalau orang yang udah biasa mesti ada kata mas, ya kan? Dia pejabat belum tentu suruh renang kita. Udah pakai kayak gimana cara berpikir kita sebagai bangsa gitu. Kalau ada hal seperti itu, jadi saya melihat itu bukan melihat ini Gibran atau bukan. Itulah kita maksud kita sebagai bangsa orang yang tenggelam ya kita. Kalau itu nanti ini lagi ya kita sekadar ekonomi datang lambat itu nanti masalah lagi. Kan kalau punya terjadi terjadi ya di mana-mana aja ya. Nah, karena udah terus kemudian di beberapa laut sudah ada yang ini karena terjadi tidak ada dulu dalam kita melihat makanya kita bilang saya pergi kangen menjadi negatif saya kemudian saya hebat dalam pikirnya dia bangun jalan dia bangun gitu apa tapi saya kata antara rohnya itu dari timur hal yang sangat sederhana bagi bangsa besar kita ini bangsa besar bukan bangsa kecil bangsa kecil sebuah bangsa besar dia dari luas wilayah yang besar nah tapi di sini kecil yang tidak berpikirnya bangsa besar dan berpikirnya kecil gimana pihak kalian bukan siapa yang mau mempertanyakan umat banyak mana hasilnya ada umat banyak mana hasilnya nggak ada yang ya bertanya tanpa jawaban itu saya ambil contoh ada bagian negara yang Labi itu saya pilih mau kerja di sana gitu apa coba katanya pengangguran di sana itu lebih tinggi daripada pekerjaan luar nggak terjaga di sana itu tetap dapat jaminan gitu rumah dikasih nggak kerja akhirnya mulai sedikit karena negara yang menanggung semuanya mulai dipecat-pecatin orang luarnya supaya warganya mau kerja itu sampai gini tuh ada pertanyaan nggak tentang ini nah contoh lainnya ya X pangkat 3 kurang 3 X kuadrat plus 4 nah kita lihat turunan pertamanya yaitu 3X kuadrat kurang 6X. Sudah bentuk
Sudah bentuk linear belum? Belum. Bisa difaktorkan jadi 3x kali x kurang 2. Nah, 3x kuadrat min 6x ya. Berarti x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 gitu ya. Ini x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Di sini titik kritis. Titik kritisnya adalah titik stasioner. Jadi 0 dan 2. Ambil titik ujinya berapa? 1. Berarti berapa? 3 kali 1 positif, 1 kurang 2 negatif. Berarti di sini negatif, sini positif, positif. Tinggal ditulis saja di sini monoton naik, ini monoton turun, ini monoton naik. Jadi untuk x kurang dari 0 dia monoton naik, dari 0 sampai 2 dia monoton turun, dan x lebih dari 2 dia monoton naik. Gitu ya. Nah, berikutnya turunan kedua. Nah, turunan pertama tadi adalah f aksen x 3x kuadrat kurang 6x. F double aksen x-nya yaitu 6x kurang 6. Nah, sama dengan 0 juga. Ya. 6 difaktorkan, berarti ini nggak difaktorkan juga bisa karena 1 langsung ya. 6x sama dengan 6, x sama dengan 1. Ya, berarti x sama dengan 1. Adalah titik patokan atau nanti titik beloknya. Ya, kalau nilai y-nya ada. Ada nggak nilai y-nya? Masukkan ke sini ya. 1 pangkat 3 kurang 3 kali 1 tambah 4. Berapa? 5 kurang 3, 2 ya. Nah, berarti 1,2 titik belok. Kalau ada perubahan kecekungan. Perubahan kecekungan itu maksudnya apa? Cekung atas menjadi cekung bawah. Cekung bawah menjadi cekung dekat. Nah, itu namanya perubahan. Kalau nggak ada begitu, bukan titik belok. Ini cekung atas. Ketemu cekung atas lagi. Nah, bukan titik belok. Cekung bawah. Ketemu cekung bawah lagi. Nih, dan tanda berubah. Ini namanya perubahan kecekungan nih, tanda berubah. Nah, kita lihat turunan kedua tadi x sama dengan 1. Kita buat dulu garis bilangan. Ini 1. Kita ambil f double aksen x-nya tadi apa? Ini ya. 6 x min. Kalau saya ambil x-nya 2, positif ya. Itu kalau saya ambil x-nya 0, negatif ya. Nah, berarti perubahan kecekungan. Cekung ke bawah, ketemu ini, cekung ke atas. Nah, berarti ini titik belok namanya. Gitu. Jelas ya? Jelas. Nah, itu ya. Rangkumannya. Jadi turunan pertama tadi, ini turunan pertama, ini turun fungsi. Turunan kedua, cekung bawah, cekung atas, ditentukan dari titik berapa? 1 tadi ya. Di sini ya. Ini 1, berarti ini cekung bawah ke sana. Ini cekung ke atas. Oke, tugasnya 1 ini ya. Nah, fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 1. Langsung dikerjakan sekarang, waktunya lebih sampai 10 ke 15 menit ya. Langsung di handling ya. X pangkat 3 dikurangi 1 gampang ya itu. Hah? X pangkat 3 kurang 1 nomor 4 aja. Titiknya. Oh. Yang dua-duanya, monoton naik, monoton turun, cekung atas, cekung atas, cekung bawah.